Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata pelajaran fikih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang belajar bertanggung jawab setelah baligh. Baiklah, kompetensi dasar yang harus kita penuhi yang pada bab 2 ini adalah menganalisis tanda-tanda baligh dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian mengomunikasikan tanda-tanda baligh dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian indikator pencapaian kompetensi dapat kita lihat ada 8. Setidaknya peserta didik mampu memenuhi 8 indikator tersebut. Oke, kita masuk pada materi. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama dan yang kedua memperlihatkan gambar anak kecil. Ya. Gambar apa yang terlihat? Apakah menurutmu anak-anak di dalam foto tersebut, dalam gambar tersebut, sudah diwajibkan sholat dan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak, bukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Aturan-aturan dalam agama Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam sendiri. Misalnya dalam aturan ibadah. Siapa saja yang wajib menjalankan ibadah-ibadah tersebut diatur dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapa yang telah wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa? Ya, siapa? Yang wajib menjalankan kewajiban agama disebut dengan mukallaf. Nah, apa artinya mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani kewajiban syariat. Nah, setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai mukallaf. Syarat-syarat itu ya antara lain yang pertama adalah baligh, kemudian berakal sehat, dan yang ketiga telah sampai dakwah Islam padanya. Nah, ini tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh. Hadis riwayat Darimi. Nah, arti hadis tersebut adalah tidak ada catatan amal dosa ya bagi 3 orang. Yang pertama orang gila, kemudian orang tidur, dan anak kecil yang belum baligh. Jika orang gila sadar, jika orang gila telah sadar, maka kewajiban-kewajiban syariat sudah diwajibkan atasnya. Oke. Oleh karena itu, menjadi baligh adalah sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sejak terhitung balik tersebut, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mulai diuji. Nah, apa itu balir dan bagaimana tanda-tandanya? Oke. Nah, sebelum kita mempelajari tentang tanda-tanda balir, terlebih dahulu kita pelajari makna dari balir tersebut. Nah, balir itu memiliki pengertian. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Balir berasal dari kata balagho yang artinya sampai. Kemudian balir menurut istilah artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah balir dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balir dijadikan titik awal dalam pelaksanaan syariat Islam. Nah, gimana? Sudah mengerti? Jadi, seseorang sudah balir maka dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Contohnya melaksanakan puasa, apalagi sholat ya. Nah, sekarang kita mempelajari tanda-tanda balir. Nah, perhatikan. Tanda-tanda balir berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, jelas beda ya. Apa saja tandanya? Yang pertama, haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Ya. Haid atau menstruasi. Kemudian ihtilam atau mimpi basah untuk anak laki-laki yang berusia 9 tahun. Kemudian usianya mencapai 15 tahun. Bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Nah, jika seorang anak, misalkan anak perempuan nih, tidak haid sedangkan usianya sudah 15 tahun tetapi dia tidak mengalami haid, apakah itu boleh dikatakan balik? Ya, anak tersebut sudah dikatakan balik karena usianya telah mencapai 15 tahun. Bagaimana dengan laki-laki? Nah, sama juga jika anak tersebut sudah berusia 15 tahun tetapi tidak mengalami mimpi basah atau ihtilam, maka anak laki-laki tersebut boleh dikatakan sudah balik. Melihat tanda-tanda balik seperti yang Bapak sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang laki-laki maupun perempuan pasti akan mengalami masa balik, baik diawali dengan haid atau ihtilam maupun tidak. Nah, itu ya. Jadi kita sudah mengetahui apa saja tanda-tanda balik untuk laki-laki dan anak perempuan. Ini adalah tanda-tanda umumnya ya. Nanti akan disebutkan lagi secara khusus pada pertemuan berikutnya apa itu haid, apa itu ihtilam. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, Bapak akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.